Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ferdiansyah, saya dari kelas 2B semester 2. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-15 yang berjudul Alasan Penghapus Pidana, yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nurhaini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Randy Arid Hayandi SHMH. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan TP tidak merupakan TP karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dibagi menjadi tiga. Alasan pembenar umum yang pertama, yang kedua alasan pembenar khusus, dan yang ketiga alasan pembenar di luar undang-undang. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari tiga, yaitu alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian, karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam yang pertama ada daya paksa absolut, yang kedua ada daya paksa relatif. Daya paksa dibagi tiga bentuk, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh ares papan kurniendes. Yang kedua pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh optisik ares 1932. Yang ketiga pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya adalah perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekoyong-koyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limiatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga amtelijk bevel yang dibedakan dalam dua, yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari yang A, diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dan sifat melawan hukum material. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali.
Yang B-nya dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin. Yang kedua, persetujuan izin dari orang yang dirugikan. Yang ketiga, dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.